menurut saya Yesus adalah tokoh fiktif karena kejadiannya adalah pengejaran kaum Yahudi kepada Nabi Isa dan murid-muridnya 12 yang menyebarkan agama Islam Nabi Isa. Kakak dapat dongeng Bagaimana? ini dari mana, Kak? Dapat dongeng ini dari mana? Iya, justru saya dapat dongeng tentang Yesus dari Kaisar Roma. Dan tokoh lihat Yesus datanya, menurut penulis Eropa adalah tokoh fiktif. Oke, Kak. gini Kak. Satu orang saksi di abad 1 yang menyatakan dongeng kakak tadi. Ada? Narasi kosong muslimah ini dibabat habis Agatha. Yesus itu tokoh fiktif. Mari kita simak debat antara Agatha dengan seorang muslimah yang membuat hati bisa gregetan dan jengkel atas pernyataan dan pertanyaan ngawur dari seorang muslimah berikut ini. Halo Iva. Halo Kak. Ya, silakan Kak Iva. Bolehkah saya sebagai seorang Islam berpendapat berlawanan Kak? Berlawanan Dengan yang Kakak sampaikan? yang saya sampaikan kan iman saya. Iya betul. Iya. Tapi menurut saya Yesus adalah tokoh fiktif karena kejadiannya adalah pengejaran kaum Yahudi kepada Nabi Isa dan murid-muridnya 12 yang menyebarkan agama Islam Nabi Isa. Kemudian akan disalib. Nah, kemudian dalam surat An-Nisa di Quran kami ayat 157 bahwa yang disalib bukan Isa, melainkan Nabi Isa, melainkan orang yang diserupakan dengannya. Oke. Dan Nabi Boleh Isa saya langsung tahu dinaikkan siapa ke yang langit. Oke, boleh Ya. saya tahu Kemudian siapa yang nanti menggantikan Kak, Isa? kemudian didramatisir oleh tentara Romawi. Ini Dan dapat Kaisar Roma. dapat dongeng ini dari Dipanggillah mana, Kak? Isa menjadi Yesus, begitu Ya, Kak. Kak Iva Kemudian dapat dalam dongeng surat ini dari Az-Zukhruf mana, ayat Kak? 61 Yesus akan turun menyanggah Oke. bahwa dia Yesus Kak. Baik, ini Nantinya kakak dapat menghapus dongengnya salib dan dari mana, sebagainya. Kak? Kakak dapat dongeng Bagaimana? ini dari mana, Kak? Dapat dongeng ini dari mana? Iya, justru saya dapat dongeng tentang Yesus dari Kaisar Roma. Dan tokoh lihat Yesus datanya, menurut penulis Eropa adalah tokoh fiktif Oke, Kak. gini Kak. Satu orang saksi di abad 1 yang menyatakan dongeng kakak tadi. Ada? Adakah tulisan di abad 1 tentang dongeng tadi, Kak? Silakan, Kak. Tunjukin. Ada Kak di Yesaya. Coba Kakak lihat Yesaya. Mana? Saya Isa di akan tahun berapa turun, memang Isa yang akan ditulis, turun Kak? menghapus salib Kalau saya boleh tahu, Yesaya itu ditulis yang abad 1 selama atau abad 40 berapa? tahun ya Kak. Nih, Yesaya itu di tahun berapa ditulis? Saya tanya, kitab Yesaya ditulis di abad keberapa? Kitab Yesaya tahun berapa sayang? Dengar Kak, dongeng abad 7 Anda itu dibantahkan sama kalender seluruh dunia Kak. Karena kalender seluruh dunia memperingati kematian Yesus yang disalib sayang. Termasuk kalender di Indonesia. Jadi dongeng yang Anda sampaikan tadi di abad ke-7 itu dibantah mentah-mentah sama seluruh negara ini. Dongeng Anda itu baru dimulai abad keberapa? Abad ke-7 sayang. Sementara peristiwanya sudah dirayakan di abad 1. Anda kalau mau bawa kitab Yesaya, siapa penulis Yesaya? Kenapa kitab Yesaya sayang? Anda harus cari saksi di abad 1. Kalau Anda cari saksi di abad 7, bisa jadi itu dong. Udah nggak asli lagi. Iya. Ya, Anda tidak kenal siapa Yesaya. Boleh nggak saya ini? Ya nggak boleh, itu kan iman saya. Anda saja tidak bisa membawakan bukti nyata di abad 1 bahwa itu adalah dongeng. Mana?
Satu hal yang kamu harus tahu ya, Indonesia dan semua negara itu kalendernya nulisin apa? Memperingati kematian Tuhan Yesus. Memperingati kematian Isa Almasih. Dulu ini baru tahun ini ya, nomenklatur itu baru diganti Yesus. Dulu itu ya, memperingati wafatnya Isa Almasih. Indonesia ini yang mengakuinya semua kalender. Kalau dongeng nggak ada di kalender sayang. Oke. Otak di mana kalender dijadikan iman? Bukan kalender dijadikan iman. Salah satu bukti dongo. Kenapa sampai kalender mengakui itu? Artinya itu peristiwa bersejarah. Mbak Ipa Islam Halo? kan? Mbak, kok bisa Anda mempercayai dongeng yang tidak jelas Buktikan ini, di mana. Mbak? Siapa yang nulis Quran kalau saya boleh tahu? Siapa yang menulis surat Al-Hadid kalau saya boleh tahu? Di mana penulis surat Al-Hadid? Gak kira kami ini anak kecil gitu yang percaya narasi kamu yang gak berdasar, yang gak berdalil, yang gak bersejarah dan tidak terbukti secara otentik. Mohon maaf, narasi kosong Anda ini tidak laku sama orang Kristen. Bu Iva, mendingan Anda ajarin aja iman Anda. Siapa penulis Quran? Silakan kasih tahu. Cari tahu dulu lah sebelum dikasih tahu. Tapi nggak boleh bohong ya. Cari data. Bu Iva, jangan bikin malu di room saya. Anda itu belum bisa apa-apa di sini. Bawa kitab Yesaya. Abad 1 yang membuktikan pernyataan Anda siapa? Mana tulisannya? Maaf ya, kami adalah umat orang Kristen yang tidak biasa didongengin. Silakan Nifa. Agak tahu saya hanya mau tanya, di mana pengukuhan firman Allah, bukan yang yang kata manusia, yang mengukuhkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Memangnya Allah mau pernah mengaku Tuhan sama manusia? Tidak, ceritakan saja dalilmu. Ya ceritakan aja dulu peristiwa Isra Mi'raj itu. Dalilmu yang mengatakan Yesus itu Tuhan yang kamu sembah-sembah selama ini. Yesus Tuhan manusia itu loh. Tuhan yang Nabiku Isa Almasih yang diperingati kalender kan Almasih artinya Nabi kan. Bentar. Emangnya Isa orang Arab? Bukan, mana dalilmu? Mana dalil firman Tuhan? Kenapa Isa Tuhan saya Anda ambil jadi nabi? Itu kan Tuhan saya, kok Anda klaim sebagai nabi? Bentar. Memangnya sejak kapan Isa itu jadi orang Arab? Kalian itu udah membawanya ke sana. Jadi Ibrahim dikatakan Abraham, Maryam dikatakan Maria, cuma nyontek gitu. Jadi sekarang dalil Al-Quran itu kan firman Allah. Mana firman Allah kalian yang menyatakan di kitab apa yang mengatakan Yesus itu Tuhan? Kalian pinjem nabiku menjadi Tuhan. Coba sekarang baiat mana baiat Allah firman itu? Orang Kristen duluan menuhankan Yesus daripada Islam menabikan Yesus, Mbak. Anda yang minjem kok ngaku orang minjem. Orang Kristen duluan memanggil Yesus Tuhan. Malu Mbak, malu. Nggak usah ketawa nengok lu Mbak. Malu. Nih terakhir kan Nabi Muhammad ya. Anda, saya tanya ya. Kan Yesus. Ya udah nggak ada dalil ya, berarti Oten nggak punya dalil bahwa Yesus itu Tuhan ya. Kenapa kalian sembah-sembah? Kemarin merayakan Isra Mi'raj, Mbak. Ya. Isra Mi'raj itu perjalanan dari mana ke mana, Mbak? Kalau aku jelaskan kalian boleh, kamu boleh, saya boleh tidak ya. Itu perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit Mekah ke Masjidil Aqsa. Saya tanya,
Udah ada masjid belum di abad Masjidil Aqsa 7? itu sejak Sekarang udah masjidnya belum ada. Gimana? Googling dulu Son. Tanya sama guru gembul. Yang ada gereja Nea. Nah kalau mau memperingati sesuatu ada dulu barangnya, baru diperingatin ya. Gua ngomong apa dari tadi? Ini memang lawak-lawak ya. Kalian minjem Nabi saya jadi Tuhan. Dia yang baru muncul. Di mana Mbak? Emangnya udah ada masjid di abad 7? Saya tanya. Udah ada belum? Kak Iva punya otak nggak sih Kak Iva? Al-Masih. Saya nanya, Nah, ada kenapa otaknya menjadi nggak? Al-Masih? Karena Kak Iva punya otak. Enggak. Kak Iva jadi punya kamu udah punya Nabi. otak. Ya Allah. Ini kita tanya nih, Kak Iva kira-kira punya malu nggak? Halo, Kak Iva punya malu. Nah, terbukti kan gak ada dalil itu aslinya your God made by human. Your goals mixed by human. Said Kak Iva, ini sekali lagi saya tanya ya, Kak Iva punya data nggak? Kak Iva punya malu nggak? Lu mau ngomong apa sih? Kan udah gue bilang, lu punya otak nggak? Dijawab dong. Open donasi otak ya buat Kak Iva ya temen-temen ya. Open donasi malu juga ya untuk Kak Iva ya. Aduh, kakak nggak punya data, nyerocos, ngebantah iman orang gitu loh. Mana dalil Berarti- Yesus itu Tuhan? Ini susah ya, Kak. Di mana Punya dalil otak malu Yesus nggak itu sih, Kak? Tuhan? Aku penasaran. Kalau ada aku masuk Kristen deh. Nggak usah lah, kakak kan otaknya. Kalau ada dalil, enggak. Kakak jangan masuk Kristen kalau kakak kayak ini modelannya masuk Lagi Kristen, oten. bikin malu gitu loh. Kakak kan nyerocos terus nih nggak ada Dalil otak. itu Kak. Lah mana dalil Tuhan manusia itu jadi Tuhan? Coba bacakan dalilnya Mana yang dalil tadi kakak manusia bilang. itu jadi Tuhan dulu? Mana dalil manusia itu jadi Tuhan di mana? Memang kami tidak menuhankan manusia. Ya, Kami tapi itu dalilnya mana? menuhankan Dalil Allah yang jadi manusia. Yesus yang kamu sembah-sembah itu Dia Tuhan. adalah Allah. Doktrinnya mana? Dalilnya mana dulu? Kalau ada dalil kalian baru beragama lah. Seperti kami ada dalilnya. Qul huwallahu ahad, dia berkata sendiri bahwa aku satu. Mana dalil Yesus aku Di satu mana atau Bapa aku satu? Di mana tulisannya? Bentar. Di mana tulisannya aku adalah satu? Qul huwallahu ahad, Ayat surat mana? Al-Ikhlas. Qul huwa itu dia, Surat bukan aku. Al-Ikhlas. Kau baca surat Al-Ikhlas kau itu mana ada aku? Dia. Dirinya Allah. Buka Al-Ikhlas ayat 1. Buka Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwa bukan aku, dia. Jangan tipu, aku tiap hari baca itu. Nah, surat pendek kayak gitu aku hafal. Jangan nipu aku. Nah, di mana katanya aku adalah satu? Di mana? Mana dalilnya aku adalah satu? Di dalam Al-Ikhlas. Jangan bohong kau. Dia di situ, dia bukan aku. Bohong aja kau. Nih dalilnya. Tuh. Katakan dia bukan aku. Aku tipu. Oh. Mana akunya? Mana? Ya. Dia mengatakan kami. Mana kami orang itu dia kok kami? Kau itu bohong terus ya Allah. Mana katanya aku, terus kau bilang kami. Sebenarnya dia satu atau banyak kan? Kok kau bilang kami? Itu dia kok. Dia kabur sendiri ya, nggak ada yang nurunin ya. Dia malu sendiri, serius.
Cari masalah. Udah gue bilang, punya urat malu nggak? Donasi dong urat malu. Kasih tahu sama orang tua kagak denger. Tau kan? Nggak berani lagi naik. Ikan hiu, ikan lele. Kok terjun, Le? Muslimah ini jelas memberikan penegasan bahwa Yesus adalah tokoh fiktif. Yang benar menurut dia adalah tokoh yang real dan nyata dari Nabi Isa yang ada di kepercayaan, keyakinan, dan kitab sucinya. Ini merupakan satu pernyataan yang aneh dan tidak masuk akal. Kalau kita memakai rasio secara objektif, pernyataan Yesus itu tokoh fiktif adalah pernyataan yang tidak berdasar sama sekali. Kenapa demikian? Oleh karena pribadi Yesus yang adalah firman diutus oleh Bapa ke tengah-tengah dunia, itu merupakan tokoh yang menyejarah, merupakan tokoh historis yang datang ke tengah-tengah dunia kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Apa yang membuat kita yakin akan ketokohan Yesus adalah sesuatu yang real dan nyata? Oleh karena begitu banyak yang menyaksikan pribadi Yesus sekitar 2000 tahun yang lalu. Saksi yang paling utama dan pertama adalah ke-12 rasul atau murid-murid Yesus. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Di dalam ayat-ayat ini jelas terlihat kata-kata yang membuat kita tidak ada sedikit pun ruang keraguan. Yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Firman hidup itu adalah Yesus Kristus. Itulah yang disaksikan oleh para rasul, dalam hal ini oleh Yohanes sebagai salah seorang murid yang sangat dikasihi oleh Yesus. Jadi murid-murid itu adalah saksi mata. Kalau di pengadilan, kita tidak boleh menjadi saksi kalau hanya ngarang bebas, kalau hanya dari apa kata orang. Tetapi barang siapa yang melihat, mendengar, dan menyaksikan. Jadi narasi yang diucapkan atau dikatakan oleh seorang muslimah ini
ketika berdebat dengan Agatha benar-benar persis seperti apa yang dikatakan oleh Agatha sebagai narasi kosong. Bahkan kalau kita mengikuti nanti pernyataan-pernyataan beliau sangat kacau. Beliau tidak tahu bahwa Yesaya itu ditulis 700 tahun sebelum kedatangan Kristus. Tidak mungkin ada kaitannya tentang argumentasi bahwa Yesus tokoh fiktif. Itu sudah sangat ngawur dan lari kemana-mana. Lagi pula beliau mengatakan, kenapa kalian buat Nabi kami menjadi Tuhan Anda? Ini namanya logika yang sudah terbalik. Karena kekristenan itu muncul di abad pertama. Sedangkan keyakinan dari muslimah ini muncul di abad ke-7. Bagaimana mungkin mengklaim yang belum ada? Demikian juga dia berkata, kenapa Nabi kami Ibrahim kalian buat menjadi Abraham? Kenapa Maryam kalian buat menjadi Maria? Jadi begitu ngerocos membuat pernyataan dan pertanyaan, tetapi tidak punya ilmu sama sekali. Orang-orang seperti ini sangat kasihan karena mencoba mengintervensi, mencampuri, mengurusi doktrin ajaran orang lain, tapi tidak punya ilmu dan tidak punya kemampuan sama sekali. Beliau juga ngotot. Kalau ada narasi yang mengatakan Yesus itu Tuhan, saya masuk Kristen deh. Saya mau kasih tahu kepada Anda saat ini. Masuk Kristen atau menjadi pengikut Kristus itu bukan karena upaya dan pilihan manusia. Yohanes 15 ayat 16 jelas berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, kata Yesus. Jadi kami ini bisa menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, bukan karena gagah-gagahan kami memilih Yesus, tidak. Tapi Yesus dalam kasih karunia-Nya berkenan memilih kami. Saya mau katakan kepadamu, Yohanes 13 ayat 13 sudah sangat eksplisit, jelas terang benderang Yesus mengakui dari dirinya sendiri sekaligus membenarkan pengakuan murid-muridnya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yesus itu Tuhan. Bahkan Yesus itu memiliki gelar yang begitu banyak dan tidak pernah bisa ditandingi oleh tokoh manapun yang ada di dunia ini. Yesus itu Tuhan, Yesus itu firman, Yesus itu Mesias, Yesus itu anak Allah, Yesus itu Alfa dan Omega. Yesus itu guru, Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. Yesus itu utusan, tapi bukan hanya utusan dan utusan yang berbeda dari semua utusan. Kenapa demikian? Karena nabi-nabi maupun rasul yang lain, mereka adalah orang yang dipilih menjadi utusan Allah, menjadi nabi dan rasul Allah. Orang dipilih menjadi nabi dan rasul. Tapi kalau Yesus berbeda, firman yang menjadi orang. Yohanes 1 ayat 14. Jadi jangan buat narasi yang ngawur. Jangan sampai seperti istilah tong kosong nyaring bunyinya. Artinya orang bodoh itu banyak sekali bicaranya, tapi tidak punya isi, sama seperti bulir padi yang tegak lurus, karena memang tidak ada isinya. Saran saya seperti yang dikatakan Agatha tadi, sibuklah memperdalam agamamu, jangan sibuk mencampuri agama dan keyakinan orang lain.
Karena barangkali Anda sendiri pun belum paham dengan keyakinan, doktrin, ajaran, dan agama Anda.